Layaknya kematian yang tak mungkin dihindari setiap insan, begitu pula dengan alur cerita dan pesan yang ingin disampaikan dari setiap film pada waralaba Final Destination. Pola yang sama kembali diterapkan pada Final Destination, Bloodlines 2025. Setiap film dari waralaba Final Destination ibarat wahana roller coaster yang lintasannya sudah hafal di luar kepala. Penonton tahu tikungan tajam dan turunan mendebarkan akan datang, tetapi tetap saja jantung berdegup kencang saat melaluinya. Final Destination Bloodlines, arahan Zach Lipovsky dan Adam Stein muncul dengan eksperimen latar belakang yang berbeda, naskah dari Guy Busick dan Laurie Evans Taylor. Cerita berpusat pada Stephanie Caitlin Santajuana, seorang mahasiswi yang dihantui mimpi buruk tentang tragedi mengerikan. Ia yakin dalam mimpi itu terdapat sosok neneknya, Iris Brett Basinger, yang selama ini terasing dari keluarganya. Stephanie memutuskan pulang ke keluarganya untuk mengungkap misteri di balik mimpi tersebut. Ia malah menemukan rahasia kelam keluarganya, yang sejatinya tak lahir lantaran sang nenek telah mencurangi kematian. Sama seperti film-film Final Destination sebelumnya, kematian tragis kini siap menanti dan tak bisa dihindari Stephanie dan keluarganya. Tidak seperti film-film sebelumnya yang berputar pada resep premonisi, selamat, mati satu persatu, Final Destination Bloodlines menghadirkan pola menarik. Film ini mencoba memparalelkan masa lalu dari nenek Stephanie dengan masa depan kematian yang tak bisa dihindari oleh keluarganya. Inovasi dalam kisah tidak berarti menghilangkan esensi utama waralaba ini. Adegan kematian yang kreatif, sadis, berhasil membuat penonton ngeri sekaligus menikmati. Final Destination Bloodlines justru menampilkan bagaimana benda-benda sehari-hari, seperti panggangan barbecue, bola, hingga koin, dapat berubah menjadi mesin pembunuh. Dari segi karakter, dua sosok mencuri perhatian. Richard Harmon sebagai Eric, sepupu Stephanie, memberi nuansa humor dan sinisme yang menyegarkan di tengah atmosfer horor. Namun, momen paling menyentuh datang dari penampilan terakhir mendiang Tony Todd sebagai William Bloodworth. Sosok misterius yang selama ini hanya memberi petunjuk samar sebagai petugas kamar mayat, akhirnya mendapat momen puncaknya. Monolog penuh makna tentang kehidupan dan kematian yang seolah menjadi salam perpisahan, baik dari karakter maupun aktornya. Naskah buatan Guy Busick dan Laurie Evans Taylor menggeser lingkupnya dari lingkaran pertemanan remaja ke ranah keluarga, sehingga melahirkan judul Final Destination paling emosional. Setiap karakter memiliki motivasi kuat untuk menyelamatkan karakter lain. Eric menjadi salah satu karakter paling likable sepanjang sejarah serinya karena faktor tersebut. Sekilas perangainya penuh ketidakpedulian, namun dialah yang berjuang paling keras mengakali upaya maut menjemput keluarganya. Butuh waktu sampai gagasannya menemui sasaran. Namun setelah Bloodlines menampakkan keunikannya dengan menggali lebih dalam konsep soal dikejar maut, yang nantinya secara subtil menjelaskan adegan yang seolah jadi salam perpisahan sempurna nan mengharukan bagi Tony Todd sebelum meninggal akhir tahun lalu, Bloodworth menasihati karakternya bahwa alih-alih menghabiskan waktu dengan terus-menerus lari, bukankah sebaiknya waktu itu dimanfaatkan untuk menikmati hidup yang sebaik-baiknya? Formula kisahnya nyaris sama, hanya saja Bloodlines seperti diusung titelnya, mencoba memberikan satu motif besar mengapa kutukan dalam semua serinya bisa terjadi. Ringkasnya, semua orang yang terlibat dalam peristiwa runtuhnya restoran Skylar dan semua keturunannya tidak boleh hidup. Hebatnya, ternyata semua karakter yang ada dalam semua seri terdahulu leluhur mereka pasti terhubung dengan kejadian ini. Naskahnya direkonstruksi demikian rupa agar aksi-aksi brutal yang mengasyikkan bisa ditonton kembali oleh generasi masa kini dengan cara yang lebih brutal. Sementara bagi penonton lawas atau fans serinya, bisa jadi sudah tidak memiliki gairah yang sama. Aksi-aksinya pun senada dan kita tidak akan melihat tokoh-tokohnya tidur nyaman dengan penuh senyum sambil menerima takdirnya. Semakin brutal cara tewas mereka, semakin keras jeritan penonton di dalam bioskop.
Semua kekonyolan-kekonyolan muncul silih berganti tanpa merangsang otak kita untuk berpikir. Filosofi kematian yang sesungguhnya bisa dieksplorasi lebih bijak dihantam oleh kematian bertubi-tubi. Selain segmen pembuka yang mengesankan dan aksi-aksi brutalnya, Final Destination Bloodlines mencoba meremajakan formula melalui kisah eksposisi latar serinya dengan cara bergegas tanpa menyentuh substansi cerita. Tak ada yang baru dan segar di sini, walau sedikit adegan mencuri perhatian melalui ritmik editing dan hentakan musik. Entah mengapa, hingga kini segmen pembuka Final Destination 2 masih begitu membekas. Adegan ini terasa nyata dan menusuk, tidak seperti setelahnya yang didominasi efek